Jadi gini enggak apa-apa asalkan dipegang anu ya Mas ya. Udah dorman gini ya. Tapi belum anu ya, belum lama. Keriput ini matangnya. Udah keriput ya. Ini umbi porang produksi. Ciri-cirinya apa Mas? Di dalamnya kristal ya? Nih, di dalamnya kristal. Warnanya kuning, kalau ilas kan putih. Iya, ilas putih. Jangan dulu. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, asal dari Kabupaten Pati. Patinya lebukan Mas. Desa Dukusuci, Kecamatan Dukusuci. Iya. RT 5 RW 1. Ini menggeluti porang sudah berapa lama Mas? Bisa dikatakan saya ini juga pemula, Mas. Tapi sudah banyak. Pemula. Makanya di dunia perporangan kalau bagi kita itu tidak ada yang senior, yang tidak ada yang junior, sama-sama lah. Iya. Tapi ya alhamdulillah Itu sudah panen bawa sekian tuh, bawa 4 ton. sudah lama sih sebenarnya mengenal porang itu. Iya. Tapi untuk apa? Katakanlah menggeluti secara lebih khusus itu baru beberapa tahun. Kalau sana masyarakat sudah mengenal porang itu berapa persen Mas masyarakat sana Mas Pantura itu? Di Pantura mengenal tanaman porang itu mereka karena dari media sosial ya, dari Iya. YouTube itu aslinya banyak yang sudah mengenal. Tapi untuk mengembangkan, untuk membudidaya itu minim. Ya. Kalau misalkan dari data kemarin di database kita itu masih sangat jauh dalam petani atau masyarakat desa itu mengembangkan tanaman porang. Kondisi mungkin satu desa itu hanya ada petani porang itu 2, 3, 4 itu aja udah Bagus ya? bagus untuk budidaya ya. Iya. Lain halnya kalau misalkan itu lokasi memang sudah di MDPL tinggi, Iya. karena porang itu tumbuh alami di sana liar, jadi ya mereka sudah banyak yang melakukan budidaya. Setidaknya dulu tanaman-tanaman yang tumbuh dianggap gulma itu, Iya. akhirnya sekarang dipindah dan dibudidayakan di pekarangan-pekarangan rumah malah di sana. Jadi sana itu bisa panen cepat karena ini Mas, MDPL rendah, panas jadinya panennya lebih cepat daripada yang MDPL tinggi ya. Ya, begitu. Jadi sistem alam itu memang yang menyeleksi. Makanya kita perlu strategi, kita perlu melakukan perawatan yang lebih intensif untuk orang yang berada di dataran rendah. Di dalam kondisi mungkin perhitungan dari kehidupannya, Iya. memang jaraknya pendek dan kondisinya juga berbeda dengan alam liarnya di MDPL ini. Terus kalau sana treatmentnya pupuknya pakai apa Mas rata-rata? Kita kalau di sana masih menggunakan pupuk organik. Itu baik dari kohe kambing, kohe sapi. Nah, pokoknya dari pupuk organik atau kompos yang sudah difermentasi. Menggunakan E4 apa di komposter 21 Mas? M21? Kita rata-rata membuat pupuk organik di sana memang dengan M4 sama molase. Oh ya. Jadi lebih mudah bisa didapatkan banyak di toko-toko. Kita enggak. Pakai musa nggak Mas kalau sana? Kalau di MDPL rendah itu kayaknya kita agak kualan Mas kalau pakai musa. Panas ya? Pernah dicoba itu saat mulai awal musim panas ini sudah tidak kuat. Iya. Daunnya pada gosong-gosong karena pantulan Sinar sinar matahari di ultraviolet di lapisan silver itu memantul. Iya. Jadi dia malah lebih bisa menjadi penyebab dorman awal. Gitu. Malah hujan. Organisasi itu harus punya konten seperti ini. Iya. Itu memang karena
posisi apa ya? Saat ini kan lebih banyak peminat porang itu rata-rata di samping seorang pengusaha, rata-rata loh ini orang yang bermodal itu sekarang ini porang kan diminati kaum milenial karena tertarik dari konten-konten YouTube, Facebook, banyak lah. Justru petani-petani yang lama ini kalah luas tanamannya dengan petani baru, ya katakanlah dia tuh punya modal atau berusaha mencari pinjaman modal. Ini fakta kok, ya kita bicarakan fakta. Jadi kayak kaget. Tapi nggak bisa dihitung loh mas, yang pinjem banyak dia banyak, hasilnya sama yang sedikit belum tentu karena di dalam tanah. Ya. Di tempat saya itu ada mas, seorang petani katakanlah dia tidak begitu mengenal Android atau kemajuan teknologi. Memang, nah kita bilang bisa dikatakanlah beliau itu petani kutuk atau petani wong sepuh ya. Iya. Wong sepuh, petani umuran sepuh. Itu dulunya dia itu memindahkan tanaman yang ada di hutan dekat desanya, itu dipindah di pekarangan rumah dengan kondisi apa, sedikit informasi yang dipahami, tapi karena pengalaman beliau di dalam bidang pertanian itu memang dari kecil basicnya petani. Nah, hal seperti itu digunakan untuk mengisi sisa hari tuanya. Jadi bibit cabutan dari hutan dipindah di bawah di pekarangan, dipindah di bawah pekarangan. Sekarang udah banyak ya? Sekarang ini lumayan, sudah banyak lah. Kalau mungkin hampir 1 hektar ada. Kalau sana itu rata-rata 1 hektar itu berapa tanaman? Di sana 40 atau 30 ribu? 1 hektar itu di 25, 30, minimal 20 ribu. Minimal 20 ribu. Nah, minimal 20 ribu. Kita estimasi buat. Kalau di sana pemupukan itu berapa kali ya? Kalau di sana itu pemupukannya untuk pupuk padat, pupuk tabur itu tak maksimalkan 2 kali. 2 kali. Pakai POC enggak? Ya itu, kita perbanyak pupuk padat saat awal tumbuh. Setelah itu kita support dengan VOC atau support dengan perkembangan zaman, dengan keahlian mereka sendiri-sendiri dalam membuat VOC itu, atau mungkin beli dari toko pertanian, dipersilahkan. Tapi yang penting tanamannya bagus. Tapi rata-rata memang di sana menggunakan organik. Itu sana makanya itu di dasaran dulu, apa pas nanam pas di lubang-lubangnya itu mas? Kalau sana lahan setelah dibajak baru ditaburi atau gimana mas? Kalau itu kan masuk dalam sistem pengolahan tanah sebelum tanam. Iya. Jadi di sana untuk pemakaian pupuk organik itu ada yang saat melakukan proses olah tanam bulat itu ditaruh di tengah. Iya. Ditaruh di tengah, terus kemudian dihuruki atau ditimbun dengan tanah yang untuk selokan itu. Iya. Dinaikkan terus dihuruk di situ. Atau bisa katakanlah menjadi sebuah pupuk dasar tapi dia itu tipis melebar. Pakai dolomit dulu mas kalau sana enggak? Kalau untuk MDP rendah pakai. Selama ini kalau di sana itu ada kendala penyakit nggak mas sana mas? Atau nggak ada sama sekali sana? Ya kalau penyakit itu rata-rata. Dan juga untuk kondisi MDP rendah itu sangat rentan terserang penyakit. Karena di samping pH-nya juga belum bisa stabil ya. Iya. Secara alami seperti di dataran tinggi.
Makanya kita perlu menggunakan teknologi ini, mungkin dengan pemakaian dolomit dan produk-produk lain itu untuk menstandarkan pH tanah. Tapi kalau di daerah saya itu rata-rata petani di sana tak arahkan pola olah tanam yang dengan buletan 120, Iya. satu bulet isi 2, 3. Iya. Pemupukan itu tidak kita buatkan pupuk dasar, Iya. tapi dengan pupuk tabur saat awal musim tunas tumbuh. Dan setelah selang 1,5 bulan, Iya. kita tambahi lagi dengan pupuk pada tersebut. Di samping pupuk VOC itu jalan minimal 15 hari. 15 hari sekali ya? Ya. 4 daun ya? Lebihnya sih 1 minggu sekali. Lebih bagus hasilnya? Lebih bagus. Dari katak dan umbinya ya? Iya. Ya, memang agak apa ya? Terlalu kalau dibilang ribet sih untuk di MDPL rendah. Tapi ya itu adalah strategi kita di mana menginginkan hasil yang lebih maksimal. Karena umurnya pendek, jadi kita harus lebih mengkalikan pupuk, mengkalikan VOC agar sewaktu masa tumbuh itu penyerapan untuk pembesaran umbi itu lebih maksimal. Berbeda dengan MDPL tinggi yang umurnya mungkin lebih panjang, jadi pembesarannya umbi Lebih maksimal. dengan pemupukan yang santai atau standar itu bisa sama dengan hasil kita yang ada di dataran rendah atau sebaliknya gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.